Di bawah terik matahari musim panas, di jalan paling mewah di kota, seorang pria kurus berdiri diam di depan gerbang sebuah villa megah. Pakaiannya yang tua dan robek tertutup debu menciptakan kontras yang mencolok dengan pemandangan mewah di sekitarnya. Matanya yang cekung menatap rumah itu seolah tenggelam dalam kenangan yang jauh. Pak Tan, penjaga gerbang villa, mengerutkan kening ketika dia melihat orang asing itu. Dia keluar dari pos jaga, mendekat dengan ekspresi waspada. "Hei, Tuan, apa yang kamu lakukan di sini?" Pak Tang bertanya. Suaranya tidak bisa menyembunyikan kejengkelan. Pria kurus itu tersentak, seolah-olah dia baru saja terbangun dari mimpi. Dia berbalik untuk melihat Pak Tan. Matanya bersinar dengan kesedihan yang tak terlukiskan. Aku hanya melihat rumah ini," jawabnya. Suaranya serak. Pak Tang memandang pria itu dari ujung kepala sampai ujung kaki dengan tatapan curiga. "Kamu tidak boleh berdiri di sini. Ini adalah area pribadi. Jika kamu tidak ada urusan di sini, silakan pergi." Pria kurus itu masih berdiri diam. Matanya tidak meninggalkan villa. "Aku hanya ingin bertemu pemilik rumah ini sebentar, Tuan." "Tidak bisa," Pak Tang menyela. Suaranya tegas. "Kamu pikir siapa bisa bertemu pemilik rumah dengan mudah? Lihat penampilanmu. Kamu pasti berencana mengemis, kan? Di sini tidak boleh mengemis. Silakan pergi." Saat ini, beberapa orang yang lewat mulai memperhatikan percakapan itu. Mereka berhenti dengan rasa ingin tahu melihat ke arah gerbang villa. Beberapa orang mulai berbisik, "Ya Tuhan, mengapa ada pengemis di area ini? Penampilannya menyedihkan sekali. Dia pasti ingin meminta uang dari orang-orang kaya di sini. Usir saja, kalau dibiarkan di sini merusak pemandangan." Gosip jahat terus berlanjut, membuat pria kurus itu semakin meringkuk. Dia menundukkan kepalanya, bahunya merosot seolah ingin bersembunyi dari tatapan menghina di sekitarnya. Tepat pada saat itu, sebuah mobil mewah perlahan mendekati gerbang villa. Pak Tang buru-buru membuka gerbang sambil melirik peringatan ke pria kurus itu. Mobil itu berhenti, pintu terbuka, dan seorang pria paruh baya melangkah keluar. Itu adalah Pak Hoang, pemilik villa. Pak Hoang baru saja akan masuk ke dalam rumah ketika matanya tiba-tiba tertuju pada pria kurus itu. Ada sesuatu di mata Pak Hoang yang berubah dari terkejut menjadi takjub, lalu tampak terharu. Kak Tuan," Pak Hoang berseru, suaranya bergetar. Pria kurus itu mendongak, matanya bertemu dengan mata Pak Hoang. Pada saat itu, sepertinya seluruh dunia di sekitar mereka terdiam. "Hoang, adikku," pria kurus itu, yang sekarang diidentifikasi sebagai Tuan, berkata dengan lembut, suaranya tercekat. Tidak ada yang mengerti apa yang sedang terjadi. Pak Hoang bergegas memeluk Tuan. Kedua pria itu berpelukan erat. Air mata mengalir di pipi mereka. Seluruh lingkungan tampak tenggelam dalam keheranan yang luar biasa. Pak Tang berdiri membeku, mulutnya ternganga tidak bisa berkata-kata. Orang-orang yang baru saja mengkritik Tuan sekarang juga terdiam. Wajah mereka tercengang dan malu. Pak Hoang melepaskan Tuan, menatapnya dari ujung kepala sampai ujung kaki dengan mata sedih. "Kak Tuan, mengapa kamu? Apa yang terjadi padamu?" Tuan menundukkan kepalanya, suaranya sedih. "Ceritanya panjang, Hoang. Aku telah melalui banyak hal." Pak Hoang memegang erat tangan kakaknya. Suaranya penuh tekad. "Masuklah, Kak, kita perlu bicara." Ketika kedua bersaudara itu masuk ke dalam villa,
meninggalkan tatapan heran dan penasaran di belakang mereka. Tidak ada yang menyangka bahwa cerita di balik pria kurus ini akan menjadi pelajaran yang mendalam tentang penghakiman yang terburu-buru dan nilai sebenarnya dari seorang manusia. Di dalam ruang tamu villa yang luas, Tuan duduk di sofa, wajahnya masih bingung dan tidak terbiasa dengan lingkungan mewah di sekitarnya. Pak Hoang duduk di seberangnya, matanya tidak meninggalkan kakak laki-lakinya yang dia kira telah hilang selama bertahun-tahun. "Kak Tuan, aku benar-benar tidak percaya kamu masih hidup," kata Pak Hoang. Suaranya masih penuh emosi. "Selama 15 tahun terakhir, aku telah mencarimu kemana-mana. Aku pikir." Tuan menghela napas pelan, matanya seolah tenggelam di masa lalu. "Aku tahu, Hoang. Maafkan aku karena telah membuatmu khawatir selama ini. Tapi apa yang terjadi? Mengapa kamu menghilang? Dan mengapa?" Pak Hoang ragu-ragu, tidak tahu bagaimana menanyakan tentang kondisi kakaknya saat ini dengan sopan. Tuan mengerti maksud adiknya. Dia melihat pakaiannya yang kompang-camping, tersenyum sedih. "Kamu ingin bertanya mengapa aku terlihat seperti ini, kan? Itu cerita yang panjang, Hoang." Pak Hoang menggenggam tangan kakaknya, suaranya penuh perhatian. "Aku punya waktu sepanjang hari untuk mendengarkanmu, Kak Tuan. Aku ingin tahu semua yang telah terjadi padamu." Tuan menarik napas dalam-dalam, seolah mempersiapkan mental untuk menceritakan periode hidup yang menyakitkan. "Apakah kamu ingat proyek konstruksi besar yang aku pimpin 15 tahun yang lalu?" Pak Hoang mengangguk. Bagaimana dia bisa lupa? Itu adalah proyek terbesar dalam karier kakak laki-lakinya. Sebuah proyek yang dapat membawa perusahaan konstruksi keluarga mereka ke tingkat yang baru. "Proyek itu gagal," kata Tuan, suaranya merendah. "Tidak hanya gagal, tetapi juga menyebabkan bencana." Pak Hoang merasa jantungnya seperti diremas. "Bencana apakah?" "Bangunan itu runtuh selama konstruksi, Hoang. Ada orang yang meninggal." Suara Tuan bergetar saat mengucapkan kata-kata ini. Pak Hoang terkejut, tidak percaya dengan apa yang didengarnya. Tapi bagaimana mungkin? "Kamu selalu menjadi orang yang berhati-hati dan bertanggung jawab." Tuan mengangguk, matanya berkaca-kaca. "Benar, aku memeriksa semuanya dengan sangat hati-hati, tetapi kemudian aku menemukan bahwa salah satu subkontraktor telah memotong material untuk menghemat biaya. Mereka menggunakan bahan berkualitas rendah tanpa melapor kepadaku." "Kalau begitu itu bukan salahmu," seru Pak Hoang. Tuan menggelengkan kepalanya, wajahnya sedih. "Tidak, Hoang, aku adalah orang yang bertanggung jawab pada akhirnya. Aku mempercayai mereka, dan kepercayaan itu menyebabkan tragedi. Tapi mengapa kamu menghilang? Mengapa tidak tinggal dan menyelesaikan masalahnya?" Tuan terdiam beberapa saat sebelum menjawab. "Aku panik, Hoang. Aku tidak bisa menghadapi konsekuensi dari apa yang terjadi. Aku takut aku akan dipenjara, bahwa keluarga akan menanggung akibatnya. Jadi, aku melarikan diri." Pak Hoang mendengarkan, merasakan hatinya sakit karena penderitaan kakaknya. "Dan setelah itu, Kak Tuan, aku mengembara kemana-mana, Hoang. Aku melakukan semua jenis pekerjaan untuk bertahan hidup, dari pekerja konstruksi, kuli angkut, hingga pemulung. Aku tidak berani menghubungi siapapun. Takut aku akan ditemukan dan ditangkap." "Tapi mengapa kamu kembali sekarang?" Pak Hoang bertanya, suaranya penuh emosi. Tuan menatap langsung ke mata adiknya, matanya penuh tekad. "Karena aku tidak bisa lari selamanya, Hoang. Aku sudah hidup dalam ketakutan dan penyesalan terlalu lama. Aku ingin menghadapi apa yang terjadi, bahkan jika itu berarti aku harus masuk penjara.
Pak Hoang merasakan gelombang emosi yang kuat di dalam hatinya, baik rasa sakit maupun kebanggaan atas keberanian kakaknya. "Kak Tuan," katanya, suaranya tercekat, "aku sangat menyesal atas apa yang telah kamu alami. Tetapi aku ingin kamu tahu bahwa kita akan melalui ini bersama. Aku tidak akan membiarkan kamu menghadapinya sendirian." Tuan memandang adiknya, matanya berkaca-kaca. "Terima kasih, Hoang, tapi aku tidak ingin menyeretmu ke dalam masalah. Aku hanya ingin meminta maaf dan..." "Tidak, Kak Tuan," Pak Hoang menyela. "Kita adalah keluarga. Aku tidak akan membiarkan kamu menghadapi ini sendirian." Pak Hoang menggenggam erat tangan kakaknya. Matanya penuh tekad. "Kak Tuan, ada satu hal yang perlu aku katakan kepadamu. Setelah kamu menghilang, aku menyelidiki dengan sangat hati-hati tentang runtuhnya konstruksi itu. Aku menyewa pengacara terbaik untuk menyelidikinya." Tuan memandang adiknya dengan tatapan terkejut. "Kamu melakukan itu?" Pak Hoang mengangguk. "Ya, dan kami menemukan kebenarannya. Kamu bukan satu-satunya yang bertanggung jawab atas kejadian ini, Kak Tuan. Subkontraktor dengan sengaja menyembunyikan penggunaan bahan berkualitas rendah. Mereka memalsukan laporan inspeksi." Tuan terdiam, mencoba mencerna informasi ini. Tapi aku tetap orang yang bertanggung jawab pada akhirnya." "Benar, kamu memiliki bagian dari tanggung jawab," kata Pak Hoang, "tetapi tidak semuanya. Lebih penting lagi, aku telah bekerja dengan keluarga para korban. Kami telah memberi mereka kompensasi, dan sebagian besar telah setuju untuk tidak menuntut pertanggungjawaban pidana." Tuan merasa seolah-olah beban yang tidak terlihat terangkat dari pundaknya. "Benarkah, Hoang?" Pak Hoang mengangguk, tersenyum. "Ya, kakak. Aku tidak bisa membiarkan kamu menanggung beban ini sendirian. Tapi yang penting sekarang adalah kamu telah kembali. Kita bisa menyelesaikan semuanya bersama." Tuan merasa air mata mengalir di pipinya. "Hoang, aku tidak tahu harus berkata apa lagi. Aku telah hidup dalam ketakutan dan penyesalan selama 15 tahun terakhir." "Aku mengerti, Kak Tuan," kata Pak Hoang. Suaranya penuh simpati. "Tapi sekarang saatnya kamu memaafkan dirimu sendiri. Kamu sudah membayar terlalu mahal." Tepat pada saat itu, pintu ruang tamu terbuka. Seorang wanita paruh baya masuk. Wajahnya terkejut ketika melihat Tuan. Kak Tuan," dia berseru, matanya terbelalak kaget. Tuan bangkit, segera mengenali wanita itu. "Mai, inikah kamu?" Mai, istri Pak Hoang dan juga adik ipar Tuan, berlari untuk memeluknya. "Ya Tuhan, Kak Tuan, kami pikir kamu sudah." "Maafkan aku, Mai," kata Tuan, suaranya tercekat. "Aku telah menyebabkan begitu banyak penderitaan bagi semua orang." Mai mundur, menatap Tuan dari ujung kepala sampai ujung kaki. "Apa yang telah kamu alami? Kamu terlihat..." "Sayang," Pak Hoang dengan lembut menyela istrinya. "Kak Tuan perlu istirahat. Kita akan punya waktu untuk berbicara nanti." Mai mengangguk, mengerti maksud suaminya. "Ya, maafkan aku. Aku akan segera menyiapkan kamar untuk Kak Tuan." Ketika Mai pergi, Tuan menoleh ke Pak Hoang. Wajahnya cemas. "Hoang, aku tidak tahu apakah aku harus tinggal di sini. Aku tidak ingin menimbulkan masalah bagi keluargamu." Pak Hoang menggelengkan kepalanya. Suaranya tegas. "Kak Tuan, ini juga rumahmu. Kamu akan tinggal di sini. Dan kita akan melalui semuanya bersama. Kamu sudah hidup dalam kegelapan terlalu lama. Sudah waktunya kamu melangkah ke cahaya." Tuan merasakan sensasi hangat menyebar di hatinya. Untuk pertama kalinya dalam 15 tahun, dia merasa seperti benar-benar di rumah.
Hari-hari berikutnya berlalu dalam kekacauan dan emosi. Tuan secara bertahap beradaptasi dengan kehidupan barunya, tetapi tahun-tahun hidup dalam ketakutan dan menyalahkan diri sendiri telah meninggalkan bekas luka yang dalam di jiwanya. Suatu pagi, ketika Tuan sedang duduk di taman, Pak Hoang datang. "Kak Tuan, ada yang ingin bertemu denganmu." Tuan mendongak, wajahnya cemas. "Siapa Hoang?" "Itu Nyonya Lin, istri dari salah satu pekerja yang meninggal dalam runtuhnya konstruksi," kata Pak Hoang dengan lembut. Tuan merasa jantungnya seperti berhenti berdetak. Dia ingin apa? "Dia hanya ingin berbicara denganmu," Pak Hoang meyakinkan. "Aku pikir ini adalah kesempatan yang baik bagimu untuk menghadapi masa lalu." Tuan mengangguk, meskipun hatinya penuh ketakutan. Ketika Nyonya Ling masuk, dia merasa seperti ingin menghilang. Nyonya Lin, seorang wanita parubaya dengan rambut yang sudah beruban, menatap Tuan dengan tatapan yang rumit. Ada rasa sakit, ada rasa ingin tahu, tetapi tidak ada kebencian seperti yang dibayangkan Tuan. Tuan. Nyonya Lin angkat bicara, suaranya lebih lembut dari yang diharapkan Tuan. "Aku sudah menunggu hari ini sejak lama." Tuan menundukkan kepalanya, tidak berani menatap langsung ke mata wanita itu. Aku minta maaf, Nyonya Lin. Aku tahu permintaan maaf tidak dapat menebus kehilanganmu. Tetapi, aku benar-benar menyesali apa yang terjadi." Nyonya Lin terdiam beberapa saat sebelum melanjutkan. "Kamu tahu, awalnya aku sangat marah. Aku ingin menyalahkan semuanya kepadamu. Tapi kemudian, ketika kebenaran tentang kejadian itu secara bertahap terungkap, aku menyadari bahwa kamu juga adalah korban." Tuan mendongak, terkejut dengan kata-kata Nyonya Lin. "Aku tidak mengatakan bahwa kamu tidak bersalah," lanjut Nyonya Lin, "tetapi aku mengerti bahwa kamu telah menanggung konsekuensi berat dari kejadian ini. Kamu kehilangan 15 tahun hidupmu, hidup dalam ketakutan dan penyesalan. Itu juga hukuman yang sangat berat." Tuan merasa air mata mengalir di pipinya. "Nyonya Ling, aku tidak tahu harus berkata apa. Aku telah mempersiapkan mental untuk menghadapi kemarahan dan kebencianmu." Nyonya Ling tersenyum sedih. "Kemarahan dan kebencian hanya akan membuat kita semakin menderita, Tuan. Aku telah mempelajarinya setelah bertahun-tahun. Aku datang ke sini hari ini bukan untuk menyalahkanmu, tetapi untuk mengatakan bahwa aku memaafkanmu." Kata-kata Nyonya Ling seperti angin sejuk yang bertiup melalui jiwa Tuan yang menderita. Dia merasa seolah-olah beban yang tidak terlihat terangkat dari pundaknya. "Nyonya Lin, aku tidak pantas mendapatkan maafmu," kata Tuan. Suaranya bergetar. "Ini bukan masalah pantas atau tidak, Tuan," kata Nyonya Lin dengan lembut. "Ini tentang bagaimana kita memilih untuk melanjutkan hidup. Aku memilih untuk memaafkan, bukan karenamu, tetapi untuk diriku sendiri. Dan aku harap kamu juga bisa belajar memaafkan dirimu sendiri." Tuan merasa seolah-olah ada sesuatu yang pecah di dalam hatinya. Untuk pertama kalinya dalam 15 tahun, dia merasakan secercah harapan di dalam jiwanya. "Terima kasih, Nyonya Lin," katanya, suaranya penuh emosi. "Aku akan berusaha untuk hidup sesuai dengan maafmu." Nyonya Lin mengangguk, tersenyum lembut. "Itu saja yang aku inginkan, Tuan. Hiduplah dengan kehidupan yang bermakna dan gunakan pengalamanmu untuk membantu orang lain. Itu akan menjadi cara terbaik untuk mengenang mereka yang telah pergi."
Ketika Nyonya Ling pergi, Tuan merasa seolah-olah dia baru saja mengalami perubahan yang mendalam. Pertemuan ini telah membuka babak baru dalam hidupnya, babak harapan, penebusan, dan kesempatan untuk memulai dari awal. Dalam bulan-bulan berikutnya, Tuan secara bertahap berintegrasi kembali ke dalam kehidupan. Dengan bantuan Pak Howang, dia mulai bekerja di sebuah organisasi nirlaba yang didedikasikan untuk mendukung korban kecelakaan kerja. Dia menggunakan pengalaman dan pengetahuannya untuk membantu orang lain, mengubah rasa sakitnya menjadi motivasi untuk menciptakan perubahan positif. Setahun setelah Tuan kembali, keluarga itu mengadakan pesta kecil untuk merayakannya. Selama pesta, Pak Howang berdiri untuk memberikan pidato. "Kak Tuan," katanya, suaranya penuh emosi. "Aku ingin memberitahumu bahwa aku sangat bangga padamu. Kamu telah melalui hal-hal yang tidak dapat dibayangkan oleh siapapun, tetapi kamu tidak membiarkannya menjatuhkanmu. Kamu telah bangkit, menghadapi masa lalu dan menemukan cara untuk menebus kesalahanmu. Kamu adalah contoh keberanian dan ketahanan, dan aku sangat terhormat menjadi adikmu." Tuan merasa air mata mengalir di pipinya. Dia melihat sekeliling meja, melihat wajah-wajah yang dicintainya dari keluarganya, Pak Howang, Mai, dan bahkan keponakan-keponakan yang baru dia temui setelah bertahun-tahun berpisah. Dia merasa dipenuhi dengan rasa syukur. "Terima kasih semuanya," katanya, suaranya tercekat. "Aku tidak tahu bagaimana jadinya aku tanpa pengampunan dan cinta dari kalian semua. Aku berjanji untuk menjalani setiap hari dengan rasa syukur dan akan melakukan yang terbaik untuk menghargai kesempatan kedua ini. Setiap hari, aku akan berusaha melakukan sesuatu yang bermakna sehingga sisa tahun-tahun hidupku tidak sia-sia." Semua orang di ruangan itu terharu dengan kata-kata tulus Tuan. Mai, istri Howang, berdiri dan memeluk Tuan. "Kamu telah kembali kepada kami. Itu yang terpenting. Kita adalah keluarga, dan keluarga selalu bersama di saat-saat tersulit." Malam itu, ketika semua orang sudah pulang, Tuan duduk sendirian di balkon, memandangi kota yang berkelap-kelip dengan lampu. Pak Howang keluar, duduk di samping kakaknya. "Apa yang kamu pikirkan?" Pak Howang bertanya dengan lembut. Tuan tersenyum, matanya masih tertuju ke kejauhan. "Aku sedang memikirkan tentang kehidupan, Howang, tentang apa yang telah terjadi dan apa yang mungkin terjadi di masa depan. Aku menghabiskan 15 tahun untuk melarikan diri," lanjut Tuan. "Melarikan diri dari masa lalu, dari tanggung jawab, dan dari diriku sendiri. Tetapi sekarang, aku menyadari bahwa melarikan diri tidak pernah menjadi jawaban. Kita harus menghadapi kesalahan kita, belajar darinya, dan berusaha untuk menjadi lebih baik." Pak Howang meletakkan tangannya di bahu kakaknya. "Aku senang kamu menyadari hal itu, Kak Tuan." Tuan menoleh ke adiknya, matanya penuh tekad. "Howang, aku sudah memutuskan. Aku ingin mendirikan sebuah organisasi untuk membantu orang-orang yang menghadapi kesulitan yang sama seperti yang aku alami. Orang-orang yang merasa putus asa, tidak punya jalan keluar. Aku ingin menunjukkan kepada mereka bahwa selalu ada harapan, selalu ada kesempatan untuk memulai kembali." Pak Howang tersenyum, merasa bangga dengan keputusan kakaknya. "Itu ide yang bagus, Kak Tuan. Aku akan mendukungmu sepenuhnya. Terima kasih, Howang," kata Tuan, suaranya penuh emosi. "Aku tahu jalan di depan tidak akan mudah. Akan ada banyak tantangan, banyak kesulitan. Tetapi aku tidak akan menyerah. Aku berhutang ini kepada mereka yang kehilangan nyawa dalam kecelakaan itu, kepada keluarga, dan kepada diriku sendiri." Kedua bersaudara itu duduk dalam diam untuk sementara waktu.
menyaksikan kota bersama. Setelah beberapa saat, Pak Hoang berbicara. "Kak Tuan, aku punya pertanyaan." "Apa itu, Hoang?" "Mengapa kamu berdiri di depan gerbang rumahku hari itu? Apakah kamu berencana untuk menemuiku?" Tuan terdiam beberapa saat sebelum menjawab. "Sebenarnya, aku sudah berdiri di sana selama berhari-hari, Hoang. Aku ingin bertemu denganmu, meminta maaf, tetapi aku tidak punya cukup keberanian untuk masuk. Setiap kali aku akan menekan bel, aku menjadi takut dan pergi. Aku takut kamu akan membenciku, takut kamu akan menolakku." Pak Hoang merasa hatinya sakit. "Kak Tuan, aku tidak akan pernah melakukan itu. Kita adalah saudara." Tuan mengangguk, tersenyum sedih. "Aku tahu, tetapi rasa takut dan rasa bersalah telah membuatku tidak bisa berpikir jernih. Untungnya, kamu mengenaliku hari itu." "Aku senang aku mengenalimu," kata Pak Hoang. "Aku tidak bisa membayangkan jika kamu menghilang lagi." Kedua bersaudara itu berpelukan, merasakan ikatan dan kasih sayang yang mendalam yang hanya bisa ada di antara saudara kandung. Bulan-bulan berikutnya, Tuan mencurahkan seluruh energinya untuk mendirikan organisasi nirlaba miliknya. Dia menamakannya Cahaya Baru, sebuah simbol harapan dan kesempatan untuk memulai kembali. Organisasi ini memberikan dukungan psikologis, nasihat hukum, dan pelatihan kejuruan bagi mereka yang menghadapi masa-masa sulit dalam hidup. Suatu hari, ketika Tuan sedang bekerja di kantor Cahaya Baru, seorang pria muda masuk. Dia memiliki ekspresi sedih dan putus asa di wajahnya, ekspresi yang terlalu akrab bagi Tuan. "Halo," kata Tuan dengan lembut, "apa yang bisa saya bantu?" Pria muda itu ragu-ragu sejenak sebelum berkata, Aku tidak tahu. Aku hanya mendengar tentang tempat ini dan aku merasa seperti tidak punya harapan lagi." Tuan mengundang pria itu untuk duduk dan mendengarkan ceritanya. Ternyata, dia telah melakukan kesalahan serius dalam pekerjaannya yang mengakibatkan kerugian besar bagi perusahaan. Dia telah dipecat dan sedang menghadapi tuntutan hukum. Ketika pria itu selesai bercerita, Tuan menatap langsung ke matanya dan berkata, "Aku mengerti perasaanmu. Aku pernah berada di posisimu, bahkan lebih buruk lagi. Tapi aku ingin kamu tahu bahwa ini bukan akhir. Ini hanyalah titik balik dalam hidupmu." Tuan berbagi ceritanya dengan pria muda itu, menceritakan tentang tahun-tahun keputusasaannya dan bagaimana dia menemukan jalan kembali. Melalui ceritanya, pria itu secara bertahap merasakan secercah harapan di dalam hatinya. "Jadi, aku masih bisa memulai kembali?" Pria itu bertanya, suaranya bergetar. Tuan mengangguk, tersenyum hangat. "Bukan hanya bisa, tetapi kamu harus memulai kembali. Kamu masih memiliki seluruh hidup di depanmu. Gunakan pengalaman ini untuk menjadi lebih kuat, lebih bijaksana, dan ingatlah bahwa kamu tidak sendirian. Kami akan berada di sini, di sisimu di setiap langkah." Ketika pria itu pergi, dia tampak jauh lebih ringan, seolah-olah beban yang tidak terlihat telah diangkat dari pundaknya. Tuan mengawasinya pergi, merasakan kegembiraan yang mendalam di dalam hatinya. Dia tahu bahwa dia telah menemukan tujuan baru dalam hidup, membantu mereka yang sedang berjuang menemukan harapan dan kepercayaan dalam hidup lagi. Pada suatu malam di akhir pekan, ketika seluruh keluarga berkumpul di sekitar meja makan, Pak Hoang tiba-tiba berbicara, "Kak Tuan, aku punya kabar baik untuk dibagikan denganmu." Tuan mendongak dari piringnya, menatap adiknya dengan rasa ingin tahu. "Ada apa, Hoang?" Pak Hoang tersenyum cerah. "Perusahaan kita baru saja terpilih untuk melakukan proyek konstruksi besar. Ini adalah kesempatan bagi kita untuk tidak hanya mengembangkan bisnis, tetapi juga meningkatkan keselamatan kerja di industri konstruksi."
Tuan merasa jantungnya berdetak lebih cepat. Itu luar biasa, Hoang. Tapi, apakah kamu yakin ingin melakukan ini setelah apa yang terjadi? Pak Hoang meletakkan tangannya di bahu kakaknya. Justru karena apa yang terjadi, kita perlu melakukan ini, Kak Tuan. Kita memiliki pengalaman, kita memahami risiko dan cara mencegahnya. Selain itu, aku ingin kamu terlibat dalam proyek ini sebagai konsultan keselamatan. Tuan terkejut. Tapi aku tidak lagi di industri ini. Tepat, kata Pak Hoang. Dan itulah mengapa aku membutuhkanmu. Kamu memiliki pengalaman yang berharga. Dan yang lebih penting, kamu memahami pentingnya keselamatan kerja lebih dari siapapun. Kamu dapat membantu kita membangun sistem keselamatan yang kuat, memastikan bahwa tragedi di masa lalu tidak akan pernah terulang kembali. Tuan terdiam sejenak, mempertimbangkan tawaran adiknya. Dia merasakan ketakutan yang akrab muncul di dalam hatinya. Tetapi di samping itu adalah perasaan baru, perasaan peluang. Kemungkinan untuk membuat perubahan positif. Apakah kamu pikir aku bisa melakukannya? Tuan bertanya, suaranya penuh kecemasan. Pak Hoang tersenyum percaya diri. Aku tidak hanya berpikir kamu bisa melakukannya. Aku tahu kamu akan melakukannya dengan sangat baik. Kamu memiliki pengetahuan, pengalaman, dan yang terpenting, hati. Kamu tidak akan membiarkan apapun terjadi pada pekerja kita. Tuan menarik napas dalam-dalam, lalu mengangguk. Baiklah, Hoang, aku akan melakukannya. Aku akan melakukan yang terbaik untuk memastikan keselamatan semua orang. Keputusan ini menandai titik balik yang penting dalam kehidupan Tuan. Dia tidak hanya menghadapi ketakutannya, tetapi juga mengubahnya menjadi motivasi untuk menciptakan perubahan positif dalam industri konstruksi. Selama bulan-bulan berikutnya, Tuan mencurahkan seluruh energinya untuk proyek baru tersebut. Dia menerapkan pelajaran dari masa lalu, dikombinasikan dengan pengetahuan terbaru tentang keselamatan kerja untuk membangun sistem keselamatan yang komprehensif untuk proyek tersebut. Dia menyelenggarakan sesi pelatihan keselamatan untuk para pekerja, menetapkan prosedur inspeksi yang ketat untuk setiap tahap, dan secara teratur hadir di lokasi konstruksi untuk memastikan bahwa semua peraturan dipatuhi. Suatu hari, ketika Tuan sedang memeriksa lokasi konstruksi, dia menemukan masalah potensial dalam desain sebagian konstruksi. Jika tidak diperbaiki, itu bisa menyebabkan kecelakaan serius. Dia segera memerintahkan penghentian pekerjaan dan mengadakan pertemuan darurat dengan tim teknik dan manajemen proyek. Kita perlu mengubah desain ini segera, kata Tuan, suaranya tegas. Aku tahu ini akan memperlambat kemajuan dan meningkatkan biaya, tetapi kita tidak dapat menukar keselamatan pekerja dengan apapun. Beberapa orang dalam pertemuan itu menyatakan keprihatinan tentang mengubah rencana di tengah proyek, tetapi Tuan bersikeras. Aku telah menyaksikan konsekuensi dari mengabaikan tanda-tanda peringatan. Aku tidak akan membiarkan itu terjadi lagi. Jika perlu, aku akan bertanggung jawab untuk menjelaskan kepada klien dan menerima semua konsekuensinya. Pada akhirnya, keputusan Tuan disetujui. Desainnya direvisi, dan meskipun proyek tertunda sedikit, semua orang merasa lebih aman tentang keselamatan konstruksi. Beberapa bulan kemudian, ketika proyek hampir selesai, sebuah insiden tak terduga terjadi. Bagian dari perancah runtuh karena angin kencang. Namun, berkat sistem keselamatan yang telah dibangun Tuan, tidak ada pekerja yang terluka parah. Semua dilengkapi dengan peralatan pelindung yang memadai dan telah dilatih tentang cara merespons dalam situasi darurat. Setelah kejadian ini, reputasi Tuan di industri konstruksi semakin meningkat. Banyak perusahaan lain mulai mendatanginya
untuk meminta nasihat tentang keselamatan kerja. Tuan menyadari bahwa dia memiliki kesempatan untuk menciptakan perubahan positif tidak hanya dalam satu proyek, tetapi di seluruh industri. Suatu malam, ketika Tuan sedang duduk di kantornya di Cahaya Baru, Pak Hoang masuk dengan senyum cerah di wajahnya. "Kak Tuan, aku punya kabar baik," kata Pak Hoang. "Proyek kita baru saja dianugerahi penghargaan keselamatan kerja terbaik tahun ini." Tuan memandang adiknya dengan heran. "Benarkah? Aku tidak menyangka." Pak Hoang mendekat dan memeluk kakaknya. "Ini berkat usahamu, Kak Tuan. Kamu telah melakukan apa yang banyak orang anggap tidak mungkin. Mengubah tragedi di masa lalu menjadi motivasi untuk menciptakan perubahan positif." Dia memikirkan masa-masa kelam yang telah dia lalui, tentang malam-malam panjang yang penuh kesepian dan keputusasaan. Dan kemudian dia memikirkan wajah-wajah para pekerja di lokasi konstruksi yang berkat usahanya, mereka dapat bekerja di lingkungan yang lebih aman. "Terima kasih, Hoang," kata Tuan. Suaranya tercekat. "Aku tidak bisa melakukan ini tanpa dukunganmu dan keluarga." Pak Hoang tersenyum. "Itulah yang dilakukan keluarga, Kak Tuan. Kita selalu bersama di saat-saat tersulit dan saat-saat paling bahagia." Beberapa hari kemudian, dalam upacara penghargaan, Tuan berdiri di podium menghadap kerumunan orang-orang yang bekerja di industri konstruksi. Dia menarik napas dalam-dalam dan mulai berbicara. 15 tahun yang lalu, aku membuat kesalahan besar. Kesalahan yang merenggut nyawa banyak orang dan membuatku melarikan diri dari hidupku. Selama tahun-tahun itu, aku hidup dalam bayang-bayang penyesalan dan menyalahkan diri sendiri. Tetapi hari ini, berdiri di sini, aku menyadari bahwa masa lalu tidak harus mendefinisikan kita. Yang lebih penting adalah apa yang kita pelajari darinya dan apa yang kita lakukan dengan pelajaran itu. Tuan berhenti sejenak, melihat sekeliling ruangan. Dia melihat Pak Hoang dan keluarganya duduk di barisan depan. Mata mereka berkaca-kaca karena bangga. Dia juga melihat Nyonya Lin yang telah memaafkannya dan membantunya memaafkan dirinya sendiri. Penghargaan ini bukan hanya tentang keselamatan kerja, lanjutnya. Ini tentang menghargai kehidupan manusia, tentang menempatkan manusia di atas keuntungan. Ini tentang belajar dari kesalahan di masa lalu dan berkomitmen untuk melakukan yang lebih baik di masa depan. Aku berdiri di sini hari ini bukan sebagai ahli, tetapi sebagai seseorang yang telah mengalami rasa sakit dan mempelajari nilai dari pemahaman dan kasih sayang. Ketika Tuan mengakhiri pidatonya, seluruh ruangan bergema dengan tepuk tangan. Banyak orang berdiri dengan air mata mengalir di pipi mereka. Mereka tidak hanya bertepuk tangan untuk penghargaan itu, tetapi juga untuk kisah penebusan dan harapan Tuan. Setelah upacara, ketika Tuan sedang mengobrol dengan beberapa rekannya, seorang pria muda mendekatinya. Dia tampak ragu-ragu, tetapi akhirnya angkat bicara. Tuan, aku adalah putra dari salah satu pekerja yang meninggal dalam runtuhnya konstruksi 15 tahun yang lalu." Tuan merasa jantungnya seperti berhenti berdetak. Dia berbalik untuk melihat pria muda itu, tidak tahu harus berkata apa. Pria itu melanjutkan, "Aku telah membawa kemarahan dan kebencian selama bertahun-tahun. Tetapi hari ini, ketika aku mendengarmu berbicara, aku menyadari bahwa rasa sakit itu bukan hanya milikku. Aku ingin mengatakan bahwa aku memaafkanmu dan aku berterima kasih karena tidak menyerah, karena menggunakan pengalamanmu untuk menciptakan perubahan positif." Tuan merasa air mata mengalir di pipinya. Dia memeluk pria muda itu, merasakan pengampunan dan rekonsiliasi yang mendalam. Ketika dia pulang malam itu, Tuan merasa seolah-olah beban terakhir akhirnya terangkat dari pundaknya. Dia melihat keluar jendela, melihat lampu-lampu kota berkelap-kelip di malam hari.
Dia memikirkan perjalanan panjang yang telah dia lalui, dari keputusasaan menuju harapan, dari rasa bersalah menuju penebusan. Tuhan tahu bahwa dia tidak dapat mengubah masa lalu, tetapi dia dapat membentuk masa depan. Dan dengan setiap hari yang berlalu, dengan setiap nyawa yang dilindungi berkat pekerjaannya, dia merasa seolah-olah dia selangkah lebih maju dalam menebus kesalahan masa lalunya. Saat fajar menyingsing, Tuhan tersenyum. Dia tahu bahwa ini bukanlah akhir, tetapi awal dari babak baru, babak yang penuh harapan, tujuan, dan kesempatan untuk menciptakan perubahan positif dalam kehidupan orang lain. Dan dengan pemikiran itu, Tuhan memasuki hari baru, siap menghadapi tantangan apapun di depan, dengan keyakinan bahwa setiap hari adalah kesempatan untuk menjadi lebih baik, melakukan hal yang benar, dan menciptakan dunia yang lebih baik untuk semua orang.